Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang satu istilah yang seringkali pemahamannya tidak ditangkap secara benar atau tepat, yaitu tentang Theotokos. Nah, kalau istilah Theotokos mungkin bagi Anda yang mendengarkan agak asing istilah itu. Theotokos itu sebetulnya kalau diterjemahkan secara langsung adalah Bunda Allah, ya. Theotokos itu Bunda Allah. Nah, tentunya ini menunjuk kepada gelar atau sebutan untuk Bunda Maria, ibu dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita kembali kepada nubuatan di zaman raja-raja, yaitu nubuatan yang sangat kuat, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, ini biasanya merupakan ayat dasar dari berita Natal, saudaraku. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Jadi benar-benar anak laki-laki, ya, seorang anak putra laki-laki diberikan untuk kita. Ini adalah nubuatan untuk hadirnya atau datangnya Sang Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kemudian namanya disebutkan orang, ya. Jadi kita lompat aja bagian yang C, namanya disebutkan orang, penasehat, ajaib, Allah yang perkasa. Jadi anak itu namanya adalah Allah yang perkasa, El Gibor. Kemudian Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini adalah julukan-julukan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir, betul-betul lahir. Kalau lahir itu pasti dari seorang perempuan atau seorang wanita. Nah, kalau kita mempelajari tentang berita kelahiran Tuhan Yesus, benar-benar Yesus Kristus Tuhan kita, itu yang kita peringati setiap hari Natal, itu lahir dari seorang wanita muda, seorang perawan yang bernama Maria. Saudaraku, nah rupa-rupanya masalah lahirnya Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia melalui seorang manusia, seorang perempuan, seorang perawan yang bernama Maria itu pada zaman lampau menjadi bahan perdebatan. Nah, di abad ke-5, awal abad ke-5 tahun 400-an, itu muncul seorang tokoh Kristen, ya, tokoh dari gereja yang bernama Nestorius. Nah, Nestorius ini memasalahkan tentang dia punya pendapat yang mengatakan bahwa nggak mungkin bahwa firman Allah yang adalah Allah itu lahir dari seorang manusia, seorang wanita. Nah, ini problem muncul sehingga akhirnya itu membawa akan para bapak-bapak gereja pada masa itu melaksanakan atau mengadakan sebuah konsili muktamar, ya saudara, ya. Pada waktu itu mereka menyelenggarakan muktamar untuk membahas tentang pandangan dari Nestorius tersebut. Dan di dalam konsili Efesus, ya di sini saya catat tahun 431 Masehi, memang pelurusan dari pandangan yang menyimpang, pandangan yang sesat dari Nestorius atau kaum Nestorian ini, di situ dibahas tuntas. Dan akhirnya diputuskan karena Nestorius tidak mau menerima akan nasihat tersebut, akhirnya Nestorius diekskomunikasi. Nah, saudaraku, di dalam pembahasan tersebut muncul akan sebuah istilah yaitu Theotokos, dan istilah Theotokos ini ditentang keras oleh Nestorius.
Karena apa? Nah ini saudara yang ingin saya sampaikan. Theotokos atau bunda dari Dia yang ilahi, yang kemudian menjadi gelar atau sebutan untuk Bunda Maria. Nah saudara, di dalam konsili Efesus tersebut, sebenarnya istilah Theotokos itu bukan untuk mengangkat Bunda Maria menjadi sosok pribadi yang ilahi atau menuhankan, ya. Karena apa? Karena kalau Tuhan bisa lahir dari seorang manusia, maka ibunya juga harus ilahi begitu. Bukan itu tujuannya. Tujuan semula bukan demikian. Tapi yang ingin diluruskan dari istilah Theotokos tersebut, yaitu bagi Yesus Kristus sendiri, yaitu Sang Firman. Kita sudah banyak belajar, saudaraku, bahwa ortodoksi kita ini membuat pagar dari dua pandangan atau dua kesatuan iman. Yang pertama, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu 100% ilahi, 100% dia pada hakikatnya adalah Allah, karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ke-14, itu Yohanes 1 ayat 1, sekarang Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudaraku, inilah yang membatasi akan atau merupakan pagar apakah orang tersebut punya iman Kristen atau sebetulnya bukan Kristen, tapi mirip Kristen. Ada Yesusnya, tetapi kalau tidak memegang dua perkara ini, yang pertama adalah dualitas atau kodrat ganda dari Yesus Kristus yang 100% ilahi dan 100% manusia. Jadi dia Sang Firman yang adalah Allah, hakikatnya dia adalah Allah, dan hakikatnya dia manusia. Ya, Firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos, sarx egeneto. Itu betul-betul jadi sarx, jadi manusia. Nah, ini pertama. Kemudian baru Trinity atau Tritunggal, ya, yaitu tentang kesetaraan Bapa, Putra, Roh Kudus dalam hakikat yang punya fungsi dan pribadi yang berbeda, menyatakan diri dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang di Perjanjian Lama dikenal dengan sebutan Yod Ha Wo Ha, ya. Nah, saudaraku, jadi tujuan semula dari konsili Efesus yang menyebut Theotokos itu hanya mau menjelaskan bahwa Yesus memang manusia seutuhnya, karena dia lahir dari rahim seorang perempuan, seorang perawan, yaitu Bunda Maria. Tetapi dia juga sekaligus adalah ilahi 100% karena dia adalah Sang Firman. Maka dari itu Yesus adalah Firman yang menjadi manusia, ibunya Theotokos, bunda dari Sang Firman itu yang lahir, dan Firman itu adalah Allah, sehingga muncul istilah Theotokos. Tujuannya sebetulnya hanya untuk menjelaskan tentang Yesusnya, bukan Bunda Marianya. Tentang kemudian praktek terjadi devosi Maria dan sebagainya, itu bukan yang dimaksudkan oleh konsili Efesus, saudaraku. Nah, karena Yesus Sang Firman yang sehakikat dengan Allah dilahirkan melalui rahim perawan Maria, maka tidaklah salah Maria yang melahirkan Firman dalam bentuk manusia itu diberi gelar Theotokos. Inilah yang dimaksudkan oleh konsili Efesus, saudaraku. Nah, sekarang kembali kepada bidat Nestorius. Jadi ini saya tambahkan, saudaraku, ini dari catatan sumber yang saya pelajari. Gelar Theotokos di konsili Efesus adalah menunjukkan keilahian Yesus Sang Firman,
Jadi sesungguhnya awal mulanya itu penghormatan siapa yang dilahirkan Maria, bukan Marianya. Paham ya saudaraku ya? Itu awalnya. Tentang kemudian terjadi penyimpangan dalam praktek sehingga muncul devosi Maria, doa kepada Bunda Maria dan sebagainya, itu tentunya bukan apa yang dimaksudkan oleh Konsili Efesus. Nah, Nestorius menyatakan bahwa Maria itu hanyalah Theoanthropotokos. Dia hanyalah bukan Theotokos. Jadi bukan bunda dari firman yang ilahi itu. Tapi dia lebih kepada manusianya. Itulah yang terus secara ngotot disampaikan oleh Nestorius. Tipis sekali saudaraku. Tetapi ini ternyata waktu saya dalami bisa berbahaya. Dulu saya pernah sampaikan tentang rel kereta api itu harus sejajar dari Semarang sampai Jakarta 500 km harus sejajar, saudara. Nggak boleh satu ini nyimpang barang 1 mili atau setengah mili. Sebab kalau setengah mili atau 1 mili nggak kelihatan mata. Tapi kalau itu konsisten diteruskan maka akan terjadi gimana? Belahnya makin lama makin jauh. Nah, seperti itulah hal-hal yang perlu dibahas dalam ortodoksi kekristenan. Hal semacam ini saya sadar, saudaraku, kurang menarik bagi Anda yang tidak mendalami. Tetapi saya harus sampaikan, ini merupakan hutang saya kepada jemaat dan kepada Bapak Ibu yang sempat mendengarkan akan pembahasan ini, yaitu kodrat ganda dari Tuhan Yesus itu sesuatu yang nggak bisa ditawar. Demikian juga Tritunggal sesuatu yang tidak bisa ditawar. Di luar itu atau penentang dari dua pandangan itu, mereka sesungguhnya berada di luar Kristus. Yang mereka harus ditarik masuk ke dalam pandangan tersebut. Nah, saudaraku, jadi kaum Nestorian yang diajarkan oleh Bapak Nestorian yaitu Nestorius menyatakan tidak mungkin Allah itu menuzulkan atau menurunkan firman-Nya menjadi manusia. Jadi dia menolak, saudara. Menolak Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dia bilang firman tetap firman, ya dia olah orang pintar ini Nestorius ini. Firman tetap firman, manusia tetap manusia, gitu ya. Jadi Yesus itu adalah seorang manusia yang didiami oleh firman atau semacam rumah bagi logos. Itu pandangan Nestorius. Sekali lagi sepertinya tipis sekali pandangannya. Ngono tok gitu ya saudara, cuma begitu saja kok jadi bidat. Ternyata memang benar saudaraku. Sekarang ini orang kebingungan memandang siapakah Yesus anak Allah itu, pandangan mereka, pengertian mereka bisa macam-macam. Dipikirnya Yesus itu manusia kudus yang saking kudusnya, memang dia manusia kudus, saudara nggak salah. Kemudian dia dihinggapi oleh Allah begitu. Ya, saudaraku, ini berbahaya. Jadi Nestorius itu salah memahami tabiat ganda atau dualitas dari Kristus Yesus tadi. Nah, sekarang kita harus tegaskan saudara bahwa gereja rasuli, maksudnya gereja yang mempertahankan dan menjaga akan iman rasuli, iman dari rasul-rasul Tuhan Yesus yang kemudian dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja, itu menolak akan pengertian peleburan yang ilahi dengan yang manusia. Nah, padahal pengertian inilah yang kalau kita kembangkan itu nanti pandangan Nestorius ke sana. Jadi manusia yang kemudian adanya yang ilahi itu melebur masuk dalam yang manusia ini. Yesus itu seperti itu, begitu ya. Nah, ini kan sama dengan ajaran
Islam Jawa yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar, ya, salah satu dari 9 wali songo itu, saudaraku ya, dengan istilah yang peken, saudara, yaitu manunggaling kawula Gusti, leburnya Gusti dengan saya, gitu ya, kawula. Nah, saudara, itu bukan iman Kristen. Iman yang dimiliki oleh gereja rasuli, saya ulang lagi, firman turun menjadi manusia Yesus, di mana kedua hakikat, yaitu hakikat yang ilahi sebagai sang firman 100% ilahi, dan hakikat manusia seperti yang dijanjikan di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi, itu satu wujud, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang lahir sebagai manusia di kandang Bethlehem, kemudian dia dibesarkan oleh keluarganya di Nazaret, dan kemudian dia tampil sebagai Rabi, Guru, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Siapakah dia? Pengertian yang benar tentang anak Allah, dia adalah 100% ilahi dan 100% manusiawi. Jangan dipisah-pisah. Meskipun pada waktu dia mati dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mati. Sebagai manusia memang dia mengalami akan apa yang manusia bisa alami. Manusia ngalami apa, dia ngalami itu. Tapi dia tetap ilahi. Nah, sekarang Lukas 1 ayat 39 sampai 43. Lukas 1, 39, 43. Ini tentang pertemuan Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43, saudaraku. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi memang benar, Maria adalah ibu dari Yesus yang adalah Tuhan. Nah, kembali pada istilah Theotokos yang tadi saya angkat ya, Bunda Allah ya. Itu dimaksudkan bahwa Yesus Kristus yang dikandung oleh Bunda Maria ini adalah benar-benar 100% ilahi. Meskipun dia juga 100% manusia. Nah, saudaraku, inilah iman Kristen yang benar. Nah, saudara, bagaimana sekarang pandangan kita terhadap pribadi dari Bunda Maria? Saudara, kita sebagai umat Injili ya, umat Injili, kita punya pandangan bahwa Bunda Maria adalah satu pribadi yang sangat kita kagumi, karena dia dipilih untuk melahirkan Sang Mesias, melahirkan akan Yesus Kristus yang 100% Allah dan 100% manusia itu. Dia dipilih, tentunya dia adalah wanita pilihan Tuhan. Jadi itu satu. Kedua, apakah kita menuhankan Bunda Maria? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Itu iman kita, saudaraku ya. Iman Alkitabiah tidak pernah memerintahkan kita menuhankan akan Bunda Maria. Tetapi penghormatan dan kasih kita kepada pribadi Bunda Maria sebagai wanita yang luar biasa, itu tentunya terjaga di dalam hati dan pengertian kita. Ada banyak perkara yang kita dapat petik, kita pelajari dari sikap iman seorang Bunda Maria. Paham ya saudaraku ya, jadi kita nggak perlu
berdebat atau bertengkar tentang hal ini dengan saudara-saudari yang tentunya punya pandangan berbeda tentang Bunda Maria, tapi kita teguh pada firman Tuhan bahwa Bunda Maria bukan ilahi, tapi dia adalah manusia yang dipilih Tuhan untuk melahirkan yang ilahi. Itulah makna dari Theotokos atau Bunda Allah yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati.